Hai semuanya, hari ini kita akan belajar untuk membangun model dari ERD di MySQL Workbench. Nah, di sana sih diistilahkan dengan diagram EER. Oke, mari kita langsung mulai aja ya. Di sini saya udah punya contoh ERD-nya. Nah, kalau misalnya kalian belum punya contoh ERD-nya, sepanjang kalian udah eh, memiliki entitas-entitas yang akan dibuat, kemudian atribut dan relasi antar entitasnya, itu juga bisa. Nah, untuk mempermudah visualisasi saja, jadi di sini saya siapkan sebuah ERD. Oke. Nah, jadi kita di sini mulai langsung aja buka MySQL Workbench, terus abis itu langsung mulai dari new model. Nah, kemudian di sini akan ada add diagram. Jadi di sini namanya MyDB. Ini sebenarnya bisa kalian rename sih. Oke, mana dia? Nah, jadi klik kanan edit skema gitu ya, misalnya namanya latihan 4 gitu ya, karena saya udah punya beberapa namanya yang namanya latihan. Oke, ini udah namanya latihan 4, kalian bisa tutup aja. Kemudian untuk menambahkan sebuah diagram untuk menggambar model, kalian bisa double klik aja add diagramnya. Nah, ini jadi kalau kalian mau balik ke tempat yang tadi, nah ini bisa klik tabnya, switch tab gitu ya. Jadi ini adalah diagram EER kalian. Kalau kalian memiliki beberapa diagram di dalam satu skema, dalam satu skema itu di dalam satu database nantinya, maka di sini kalian bisa add lagi, kemudian kalian bisa rename masing-masingnya. Kalian bisa rename. Tapi kalau cuma satu aja ya nggak masalah sih, nggak usah di rename. Oke, langsung aja kita masukkan ke IIR. Nah, di dalam diagram kosong ini ada toolbox. Nah, toolbox inilah yang akan bisa kita gunakan untuk membuat tabel dan objek-objek yang lain. Nah, nanti tabel kalian akan muncul di sisi katalog tree. Oke, kita akan contohkan dengan tabel-tabel aja dulu ya. Nah, oke. Jadi di sini pertama misalnya tabel perusahaan. Oke, kita klik. Nah, ini ada tabel. Jadi place a new table. Langsung diklikkan saja di sini. Nah, jadi ini tabel 1 namanya. Langsung double klik. Nah, nanti setelah di double klik, maka akan muncul di bawahnya isian dari tabelnya. Berarti kita berikan nama sesuai dengan entitas yang kita buat, yaitu perusahaan. Oke, perusahaan. Nah, lalu kita akan menambahkan kolom-kolomnya di bagian kolom name. Nah, misalnya yang pertama, saya mau menambahkan kode perusahaan sebagai kunci primer. Jadi di sini tambahkan, kita tinggal double klik aja, kode perusahaan. Nah, misalnya tipe data kode perusahaannya apa? Kalian bisa pilih sih, apakah dia integer. Misalnya saya mau berikan dia integer, kemudian saya akan buat dia auto increment atau otomatis menjadi 1, 2, 3 kodenya. Berarti tinggal contreng aja AI-nya. Ini PK-nya menandakan bahwa dia primary key. Biasanya kalau primary key otomatis dia not null. Jadi seperti itu. Nah, lalu kita tambahkan nama perusahaan. Jadi nama perusahaan di sini ya, ditambahkan nama perusahaan. Oke, misalnya nama perusahaannya pastinya sih varchar ya, karena dia kan teks ya. Misalnya kalau tidak cukup jadi memilihnya tuh di sini ya, gitu. Kalau misalnya tidak cukup varchar 45 di sini langsung dicoret aja, misalnya 60 gitu. Nah, oke, kemudian yang lainnya tinggal dilanjutkan aja sih sebenarnya, nambah email, telepon dan seterusnya. Lalu untuk alamat perusahaan, karena alamat ini adalah atribut komposit, maka sebenarnya langsung disalin berupa jalan, kota, provinsi, kode pos, tanpa mengikutkan alamat. Jadi cuma ujung-ujungnya doang yang disalin. Nah, saya contohkan ya. Jadi di sini nanti ada jalan, kemudian ada kota, kemudian scroll down ya. Aduh, ini kota. Oke, kemudian abis itu kita scroll down, di sini ada apa lagi ya? Saya lupa. Provinsi dan kode pos. Oke, dan seterusnya kan ya, saya akan lengkapi sendiri nanti. Well, oke, ini sudah saya lengkapi sesuai dengan yang di Microsoft Word. Di sini mungkin kita akan cek lagi sekali. Nah, jadi mungkin yang perlu kita pastikan selain kolom kunci itu adalah kolom apa yang tidak boleh kosong. Misalnya nama perusahaan tidak boleh kosong, silakan lengkapi dengan not null. Kemudian kalau telepon tidak boleh kosong juga silakan NN-nya dicek gitu ya.
bidang usaha misalnya, kemudian username, password tidak boleh kosong misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kelebihan sebuah kolom, ini misalnya kelebihan nih, berarti caranya menghapus gimana? Ini kita bisa perlebar gitu sih, biar lebih luas ya kelihatannya. Kita bisa klik kanan aja gitu, kemudian delete selected. Kalau menukar posisi, dia cuma klik kanan, move up, kayak gitu. Kalau mau dihapus, silakan di delete aja. Jadi seperti itu contohnya. Untuk settingan yang ada di sini nih sama aja sih dengan yang ada di bawah sini. Cuman kalau yang ini singkatnya, ini kata-kata panjangnya. Nah, oke. Jadi itu misalnya dulu untuk tabel perusahaan. Nanti silakan diikuti seperti yang diagram yang saya berikan di depan sini. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita akan tambahkan tabel baru. Lalu di sini kita akan membuat tabel seperti yang ada di sini, yaitu misalnya lowongan pekerjaan. Nah, kasih nama lowongan pekerjaan, kemudian kita lengkapi kolomnya. Ini juga sama ya, nanti buat tabel pelamar, nanti tinggal kita lengkapi saja. Untuk tabel pelamar, isi nomor KTP, nama pelamar, alamatnya langsung diambil jalan, kota, provinsi, kode pos, dan seterusnya. Nah, saya lengkapi dulu supaya cepat nanti tinggal fokus menggambar relasinya. Oke, saya sudah lengkapi dengan 3 entitas, tapi di sini perlu saya tunjukkan untuk beberapa hal. Karena setting untuk lowongan pekerjaan dan pelamar tidak saya tunjukkan tadi, maka di sini akan saya tunjukkan beberapa yang penting. Nah, kalau misalnya juga kalian ada yang salah dan lalu ingin memperbaiki, silakan bisa double klik. Nah, dia akan muncul kembali gitu loh. Dan ini adalah setting untuk lowongan pekerjaan. By the way, untuk lowongan pekerjaan ini ada setting tanggal buka. Saya menggunakan date time karena di sini supaya lengkap. Kalau date saja itu kan hanya contoh nih 19 September 2021. Tapi kalau misalnya saya lengkapi dengan waktu, misalnya eh, jam 13.00.05 misalnya seperti itu. Artinya lengkap dengan detiknya. Nah, kita di sini bisa pilih date time, namun kita perlu memberikan presisinya. Presisi itu misalnya, jadi di sini date time itu bisa sampai milidetik. Milidetik itu kan kalau misalnya nih jam 10 lewat 5 menit lewat 10 detik, 001. Nah, berarti itu 1 milidetik gitu. Nah, jadi di sini berapa digit di belakang koma untuk detiknya itu menunjukkan presisinya. Itu yang harus diisi, misalnya 3. Tapi kalau Anda misalnya tidak ingin sampai seprecise itu, cukup sampai detik saja, tidak sampai detiknya tidak usah sampai koma-koma gitu ya. Tidak usah sampai milidetik, kalian isikan dengan 0. Jangan dikosongi. Karena kalau misalnya, tapi tampaknya dia kosong kelihatannya. Tapi sebenarnya diisi. Kalau misalnya kalian kosongin gitu aja, misalnya kalian pilih nih, udah, terus habis itu kalian tinggal, maka dia akan muncul error seperti ini. Karena di bagian sini harus kalian isikan dengan misalnya 0 kah, atau 1 kah, atau 2 gitu. Saya cukup 0 aja. Nah, tuh, itu untuk yang bagian date time. Sedangkan untuk gaji, di sini saya pilih desimal supaya bisa menampung digit yang mungkin dia ada komanya seperti itu ya. Siapa tahu gajinya dalam bentuk dolar dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk deskripsi pekerjaan saya rasa 1000 karakter cukup. Itu tergantung kepada portal pekerjaannya masing-masing, apakah boleh lebih atau tidak. Maka ini biasanya berdasarkan pesanan dari si orang yang memesan program. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk ketentuannya, yang mana yang boleh null, yang mana yang not null. Kadang-kadang gaji memang bisa tidak ditampilkan, jadi pilih saja not null-nya boleh di-uncheck, sehingga gaji boleh kosong. Nah, kalau sudah, ini tutup. Nah, lalu untuk pelamar ini sama aja. Nah, jadi caranya sama untuk melihat, atau kalian sebenarnya bisa dilihat dari sininya sih, kan udah ada nih. Tapi kalau mau lihat lebih detail, null atau not null-nya bisa dicek di sini ya. Nah, ini jadi untuk CV dan foto itu yang disimpan adalah link dari nama filenya. Walaupun orangnya kan ngupload, tapi nanti programnya yang otomatis misalnya mengambil link dari nama filenya di server. Nah, itu kalau misalnya memang yang program menyimpan foto di server, kemudian yang di sini ditulis adalah nama linknya, yang tersimpan di database adalah nama linknya. Namun, kalau misalnya ternyata yang disimpan adalah filenya, Anda boleh memilih masing-masing ini, boleh binary, boleh blob, ya, boleh antara blob atau binary gitu maksud saya.
Nah, kemudian nanti untuk tanggal lahir, biasanya tanggal lahir sih nggak sampai jam lahirnya ya, cukup date aja. Nah, ini adalah settingannya. Oke, silakan dilihat. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan fokus ke menggambar diagram relasinya. Nah, jadi di sini perusahaan dengan lowongan pekerjaan, perusahaan dengan lowongan pekerjaan di mana dari perusahaan ke lowongan itu adalah one to many. Oke, jadi dari perusahaan ke lowongan. Nah, di sini untuk relasi bisa dipilih salah satunya di sini. Nah, biasanya jadi kalau one to one berarti yang paling atas ini. Karena dia one to many, bisa kalian pilih yang ada cabangnya. Ini 1N artinya one many. One many-nya ada 3 ya. Saya jelaskan dulu. One to many yang pertama ini adalah untuk non-identifying. Kalau non-identifying biasanya nantinya kalau misalnya dari perusahaan ke lowongan pekerjaan, itu kan yang one itu adalah perusahaan ya. Berarti nanti kunci primer dari perusahaan, yaitu kode perusahaan, nanti akan menjadi kunci tamu di lowongan pekerjaan. Nah, apakah kode perusahaan ini akan ikut serta menjadi kunci primer pada lowongan pekerjaan? Kalau iya, berarti itu namanya identifying. Tapi kalau ternyata lowongan pekerjaan ini sudah punya kunci primer, yaitu nomor lowongan, dan tidak ketambahan kunci primer lagi. Jadi dia bukan entitas lemah. Jadi identifying itu kan biasanya salah satunya entitas lemah, itu baru kalian pilih identifying. Berhubung di sini bukan dia tidak akan menjadi kunci primer, tapi hanya kunci tamu saja, kalian bisa pilih one to many non-identifying yang putus-putus. Kalau misalnya kalian pilih yang di paling bawah, berarti di lowongan pekerjaan sudah ada kolom kode perusahaan, tinggal kalian hubungkan saja. Tapi berhubung di lowongan pekerjaan belum ada kolom kode perusahaan, maka kita akan memilih one to many non-identifying. Klik, kemudian klikkan di tabel yang many dulu, klik baru di tabel asal. Nah, jadi seperti ini. Jadi di tabel yang dia menjadi kunci tamu, otomatis di sini akan ada sebuah kunci tamu nih. Nah, ini perusahaan, kode perusahaan. Tipenya sama integer. Nah, kalau misalnya kalian, kok panjang banget ya nama kolomnya? Bisa diganti sih. Kalian double klik aja. Nah, di sini kalian akan ganti misalnya namanya, ya udah disamain aja, misalnya kode perusahaan. Ya udah sih kayak gitu aja, terus ditutup gitu. Nah, kalau kalian arahkan, misalnya kalian klik di sini di nama tabelnya, arahkan mouse-nya ke nama tabelnya, maka di sini ada yang berwarna hijau, artinya kode perusahaan di tabel lowongan pekerjaan itu merupakan kunci tamu dari kode perusahaan di tabel perusahaan. Itu kan sama-sama hijau yang terhubung dalam relasi ini. Jadi seperti itu. Nah, ini kalian bisa edit nih relasinya. Nah, ini kalau kalian arahkan relasinya kan dia warnanya orange gitu ya. Ini bisa di double klik loh. Nah, nanti muncul nih nama foreign key-nya apa, nama relasinya itu apa, seperti itu. Ini bisa juga nih. Nah, oke, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian mau ganti tipenya, oh ternyata identifying, ternyata lowongan pekerjaan adalah entitas lemah, kalian boleh contreng nih misalnya untuk melihat. Nah, jadi seperti itu. Ini ada kunci, jadinya dia dua gini. Kunci primer jadinya dua-duanya, kayak gitu loh. Tapi kalau ternyata enggak, kalian double klik lagi, ubah ya, karena itu bukan identifying. Ini tadi hanya nyoba aja gitu. Ini putus-putus dan ini lihat deh bedanya. Tadi kan kunci simbolnya, sekarang udah nggak kunci lagi. Gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan coba merelasikan lowongan pekerjaan dengan pelamar, di mana tipenya adalah many to many dan di sini ada atributnya. Oke, jadi langsung aja. Jadi bisa pilih yang many to many, satu-satunya yang many to many, klik. Oke, dari mana aja sih kalau many to many, klik, kemudian klik. Nah, oke, kemudian dia akan membentuk langsung sebuah kayak tabel baru jadinya. Nah, untuk menambahkan tanggal melamar dan alamat IP, itu bisa double klik aja di sini. Nah, tinggal ditambahkan alamat IP. Alamat IP itu kan nomor dan titik ya, berarti dia varchar gitu kan. Nanti panjangnya misalnya saya rasa sih panjangnya biasanya IP itu 3 kali 4, ya mungkin 15 digit cukup lah ya. Kemudian habis itu tanggal melamar. Tanggal melamar itu saya rasa date time ya. Ups, kelewatan. Nah, jadi di sini tanggal tanggal melamar dan yang ini kelebihan tadi ya, tinggal dihapus aja yang kelebihan. Nanti untuk tanggal melamar silakan dipilih di sini date time.
karena mungkin sama waktunya penting. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa nomor KTP dan nomor lowongan juga diedit supaya namanya tidak terlalu panjang. Nah, jadi ini ya total dari ini adalah sudah jadi nih. Nah, ini